Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang ketiga, wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakar wa idza betuliya sabar wa idza adnaba istaghfar. Ini pembahasan yang ke-6 ya, salatu ahwalin yataqallabul abdu fiha. 3 keadaan yang dikitari oleh seorang hamba. Jadi hamba ini berada dalam 3 keadaan. Ya, seorang hamba dia kadang mendapatkan sebuah nikmat, maka kewajibannya dalam nikmat adalah apa? Adalah mensyukuri nikmat tersebut. Kewajibannya dalam nikmat adalah mensyukuri nikmat. Dan kadang seorang hamba diberi dari ujian dan cobaan. Diberi dari ujian dan cobaan. Iya. Maka pada saat dia diberi cobaan, dia bersabar. Dan kadang seorang hamba jatuh di dalam dosa. Pada saat dia jatuh di dalam dosa, maka dia beristighfar. Dia beristighfar. Jadi ini 3 keadaan. 3 keadaan. Apakah dalam nikmat, atau dalam musibah, atau di dalam dosa. Iya. Dan subhanallah, di keadaan apapun seorang hamba ini, ada pintu ibadah untuknya di situ. Ada pintu ibadah. Ada pintu ibadah bernama syukur. Ada pintu ibadah bernama sabar. Dan ada pintu ibadah bernama apa? Istighfar. Iya. Istighfar. Jadi ini 3 hal. Ya. Dan 3 hal ini yang dibahasakan oleh penulis sebagai unwanus sa'adah, lambang kebahagiaan. Nah, ini yang kita poinkan khusus ya di pembahasan yang ke-7. Unwanus sa'adah fil ahwali thalatha. Lambang kebahagiaan dalam 3 keadaan. Lambang kebahagiaannya kalau dia selalu di atas hal ini. Iya. Dapat nikmat dia bersyukur, dapat ujian dia bersabar, jatuh dalam dosa dia beristighfar. Dia beristighfar. Jadi selalu terbuka pintu kebaikan untuknya. Dan kehidupan yang seperti ini tidak diketahui kecuali dalam kehidupan seorang mukmin saja. Karena itu dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakar fakana khairul lah." Atau fakana khairan lah. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Betapa menakjubkan perkara seorang mukmin itu. Seluruh perkaranya adalah kebaikan. Dan ini tidak dimiliki oleh siapapun kecuali untuk seorang mukmin. Kalau dia ditimpa kesenangan, dia bersyukur. Kebaikan dia dapatkan. Tertimpa bahaya, dia bersabar. Kebaikan lagi yang dia dapatkan. Iya. Jadi di semua keadaan dia dapat apa? Dapat kebaikan. Nah, karena itu apabila seorang hamba berada di atas pondasi-pondasi ibadah ini dalam 3 keadaan, maka itulah lambang kebahagiaannya. Sebab dia di posisi apapun, dia berbahagia. Dia beribadah kepada Allah. Dia mendapatkan pahala. Mendapatkan kebaikan. Iya. Nah, inilah kaidah ya, dasar. Dan ini harusnya kita jadikan sebagai pegangan dalam hidup. Iya. Kalau pikiran orang-orang umum itu, bahagia itu dia selalu senang, selalu gembira, selalu dapat nikmat. Dianggap bahagia itu saja.
Padahal bahagia itu bukan itu saja sebenarnya. Iya. Bahagia di keadaan apapun. Yang penting ada ibadah dia lakukan di situ. Itulah bahagia. Dia kena musibah pun dia bersabar, dia bahagia. Di hal tersebut. Karena itu para nabi malah mereka kalau kena musibah mereka bergembira. Ya, disebutkan di dalam hadits ya. Wa kanu yafrahuna bil bala kama tafrahuna bir raha. Adalah para nabi itu mereka bergembira dengan ujian, dengan cobaan seperti kalian bergembira dengan kelapangan. Ya, kalau kita kan dapat nikmat lapang, kita bahagia. Kita gembira. Ya. Tapi para nabi subhanallah kena musibah mereka justru bergembira. Ya, karena tidak dilihat pada musibah itu sendiri. Musibah itu sendiri memang pahit untuk jiwa. Ya, itu kalau dipandang pada luarnya dia pahit, nggak bagus dan seterusnya. Tapi kalau dia lihat pada batinnya, di belakangnya dari hikmah Allah di belakangnya, maka di belakang ujian dan cobaan banyak manfaat. Mungkin dia tidak pernah memikirkannya. Iya. Ketika kena ujian, dia baru sadar dirinya. Karena ketika dia kena cobaan, dia juga baru mengerti kadar dirinya sebagai hamba. Apapun kedudukannya di atas muka bumi ini, ketika kena ujian, dia tidak bisa menolaknya. Berarti dia hanya hamba sama dengan yang lainnya. Ya, dia ingat akan kebesaran Rabb-nya. Dia mulai terbuka pintu istighfar. Ya. Karena mungkin musibah itu ada terkait dengan dosa yang dia lakukan. Ya. Kemudian dia bisa buka untuk dirinya pintu-pintu ibadah yang lain. Pintu-pintu ibadah yang lainnya. Jadi banyak sekali manfaat di belakang apa? Ujian dan cobaan. Iya. Demikian pula kalau dia berdosa. Dia berdosa. Iya. Ada sebagian orang ketika dia jatuh di dalam dosa, justru jatuhnya di dalam dosa ini membuat dia sangat mengerti apa dosa yang dia kerjakan itu. Sehingga dia tinggalkan sejauh-jauhnya. Ketika dia jatuh dalam dosa, pedih hatinya. Ya, merasa tidak enak. Dia merasa sempit dadanya. Akhirnya dia bertobat dan beristighfar. Rasa pahit yang sudah dialami ini tidak mau dia ulang lagi. Maka terus dia menjauh dari dosa tersebut. Akhirnya dia menjadi apa? Lebih istiqamah lagi. Lebih istiqamah lagi. Nah, itu kadang seperti itu. Apalagi seorang itu adalah orang yang kuat di atas keimanan dan ketakwaan. Jatuhnya dia di dalam dosa membuatnya lebih kuat lagi untuk berada di atas apa? Keimanan. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan innal ladzina taqau idza massahum ta'ifun minasyaitani tadakkaru fa idahum mubsirun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu kalau ditimpa dari gangguan syaitan, mereka mengingat. Nah, ditimpa gangguan syaitan, mengingat. Begitu dia sudah mengingat, fa idahum mubsirun. Pandangan matanya lebih tajam lagi. Mereka melihatnya lebih jelas lagi. Nah, itulah sifat orang-orang yang bertakwa. Iya. Maka di sini kehidupan seperti itu. Tidak ada orang yang hidup itu dia selalu ya dari warna kehidupannya gembira terus. Tidak pernah kena ujian dan cobaan. Tidak ada orang yang hidup seperti itu. Ya. Dan tidak ada dalam kehidupan itu semuanya hanya ujian saja. Iya. Jelas ya? Bersilih ganti kehidupan itu. Bersilih ganti. Itulah yang dikatakan dalam Al-Quran. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari kehidupan kami buat bersilih ganti di tengah manusia. Kadang begini, kadang begitu. Kadang begini dan kadang begitu. Iya. Apalagi orang yang bertauhid. Ini kalau dilihat dalam sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya seperti itu. Mereka diberi nikmat oleh Allah, bersyukur. Luar biasa. Iya. Diberi ujian, bersabar. Dan kadang terjatuh di dalam kesalahan para sahabat. Pernah mereka ada kekeliruan.
sehingga mengalami kekalahan di perang Uhud. Ya kan disebut di dalam Al-Quran itu. Awalamma asabatkum musibatun qad asabatum mithlaiha qultum anna hada. Apakah ketika kalian itu ditimpa oleh musibah, padahal kalian sebelumnya sudah memperoleh 2 kemenangan. Ketika kalian tertimpa musibah, kalian berkata, kenapa bisa seperti ini? Maka Allah berfirman, qul huwa min indi anfusikum. Katakan wahai Nabi Muhammad kepada mereka, musibah yang menimpa karena kesalahan dari diri kalian sendiri. Asalnya dari diri kalian sendiri. Maka diingatkan. Ya, tapi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang yang paling baik. Begitu mendapatkan teguran, maka teguran ini membuatnya lebih baik lagi. Ya, membuatnya lebih baik lagi. Karena itu ada ya di dalam hadits-hadits, bahkan ada di dalam sebagian ayat Al-Quran. Kadang ditegur sahabat, tapi setelah itu mereka adalah orang yang terbaiknya. Di hari Jumat misalnya, di surah Al-Jum'ah itu ya, itu kan ada kisah Nabi berdiri khutbah, kemudian datang pedagang, para sahabat keluar. Maka begitu turun ayat, ya mengingatkan, itu tidak pernah terjadi lagi. Sahabat Rasulullah SAW adalah orang yang paling cinta kepada negeri akhirat. Ya, ini kebiasaan tadinya berjalan. Kan Islam datang secara bertahap. Ya. Datang tuntunan dan syariat menggembleng mereka sampai lengkap para sahabat Rasulullah SAW. Dan kondisi mereka adalah seperti yang digambarkan di ayat yang lain, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaih, wa minhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila. Di antara kaum mukminin ada sekelompok lelaki. Mereka jujur, tulus pada pada janji yang mereka ambil dari Allah. Di antara mereka ada yang sudah menunaikan janjinya, menunaikan kewajibannya, maksudnya sudah meninggal. Dalam keadaan dia sudah menunaikan janjinya kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang masih menunggu ketika ayat ini turun, masih menunggu. Tapi disibatkan wama baddalu tabdila. Mereka tidak pernah mengganti. Inilah kehidupan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi ini kandungan dari doa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala, dan bagaimana indahnya, bagaimana as-sa'adah, ya kebahagiaan di dalam 3 hal ini. Dan ini 3 perkara ya. 3 perkara di sini: syukur, sabar, dan apa? Istighfar. Ini 3 lambang ibadah. 3 jenis ketaatan. Ini kalau kita kaji secara mendetail, ya akan panjang pembahasannya. Karena sabar itu keindahannya dan anjurannya sangat banyak sekali dalam Al-Quran. Sebagaimana syukur juga seperti itu. Dan istighfar juga diterangkan di dalam berbagai tempat. Iya. Maka ini 3 hal yang saya pikir mungkin di waktu yang lain kita akan kaji. Karena kita masih ada satu tema pembahasan manzuma dalam masalah adab karya Ibn Abdul Qawi. Di situ banyak ya tentang hal-hal yang terkait dengan adab. Dan kita juga masih ada pembahasan manzumatus sair ilallahi wad daril akhirah. Ini tentang jenjang-jenjang penghambaan kepada Allah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Di situ ada pembahasan syukur, ada pembahasan sabar dan istighfar. Kita akan kaji nanti lebih lengkap pada tempatnya masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.